Setelah di video kemarin gua membahas tentang kenapa Jepang bisa populer, gila, udah marketing aja nih. Maka di video kali ini gua akan membahas tentang sisi gelap Jepang. Ya, seperti yang lo tahu, meskipun Jepang terkenal akan banyaknya hal positif di sana, tapi hal itu tidak menutup fakta kalau Jepang juga memiliki sisi gelap juga. Jadi, apa sih sisi gelap Jepang? Gua yakin kalau 90% pria di dunia pasti tahu atau malah pernah menonton video JAV. Asal lo tahu, di Jepang sendiri, hal-hal berbau dewasa seperti mainan, komik, majalah, atau DVD dewasa bisa dengan mudah ditemukan selayaknya pedagang kaki lima. Bahkan di Jepang juga terdapat praktek prostitusi yang melibatkan pelajar SMA Jepang bernama Joshikosai. Joshikosai sendiri adalah pekerjaan yang dilakukan oleh gadis SMA Jepang dengan cara mempromosikan video dewasa mereka di depan umum. Meskipun belum tentu juga kalau mereka beneran anak SMA. Hal seperti ini bisa terjadi tentu saja karena tingginya biaya hidup di Jepang. Dan meskipun Jepang adalah negara maju, tapi tetap saja ada orang yang kesulitan untuk memenuhi biaya hidupnya. Selain karena faktor ekonomi, nyatanya industri film dewasa ini adalah penyumbang pendapatan negara terbesar kedua setelah industri otomotif. Yang secara tidak langsung, hal itu membuktikan kalau industri film dewasa di Jepang memanglah sangat maju. Yang tidak menutup kemungkinan kalau akan semakin banyak pula peluang untuk para wanita Jepang dapat terjun ke industri dewasa ini. Lalu bagaimana dengan efek negatifnya? Ya, karena maraknya industri dewasa di Jepang, hal itu juga mengakibatkan tingginya angka pelecehan seksual di sana. Mirisnya lagi, banyak wanita Jepang yang tidak melaporkan kasus ini dikarenakan rasa malu dan takut. Bahkan tidak jarang terjadi kasus pencurian pakaian dalam wanita, baik itu yang tinggal sendiri maupun yang sudah berkeluarga. Di Jepang sendiri, terdapat tempat wisata horor yang terkenal karena banyaknya kasus bunuh di sana. Yap, lu benar, bukan Aokigahara. Bahkan, setahu gua sudah ada 2 YouTuber yang berhasil menemukan jasad korban bunuh di hutan itu. Mereka adalah Logan Paul, YouTuber asal Amerika, dan Korigor, yang sepertinya lo sudah tahu lah siapa orang ini. Meskipun begitu, tapi faktanya Jepang sendiri tidak termasuk ke dalam 5 besar negara dengan kasus bunuh terbanyak di dunia. Tapi tetap saja kasus bunuh di Jepang itu tergolong banyak, apalagi jika dibandingkan dengan negara maju lainnya. Fenomena ini bisa terjadi karena sejak zaman dahulu Jepang memiliki budaya malu yang kuat. Terbukti dengan adanya budaya seppuku bagi para samurai pada zaman dahulu. Seppuku atau harakiri sendiri adalah sebuah ritual gundir yang dilakukan dengan cara merobek perut dan mengeluarkan usus untuk mendapatkan kembali nama baik mereka setelah gagal dalam menjalankan misi. Meskipun seppuku sendiri sudah dilarang, tapi tetap saja budaya malu itu masih melekat pada orang Jepang. Selain itu, masyarakat Jepang juga terkenal akan semangat kerjanya yang tinggi. Namun, karena hal itulah banyak perusahaan Jepang yang menerapkan sistem jam kerja tinggi yang berakibat pada peristiwa karoshi. Karoshi sendiri adalah kasus kematian yang disebabkan oleh terlalu sering bekerja atau kelelahan akibat bekerja. Biasanya, kematian para pekerja ini diakibatkan oleh melemahnya fisik para pekerja seperti stroke dan jantung. Tapi tidak jarang pula ada pekerja yang merasa stres berat sehingga memilih untuk mengakhiri hidup mereka sendiri. Meskipun Jepang terkenal sebagai negara yang bersih, tapi sebenarnya di Jepang juga terdapat wilayah kumuh bernama kota Kamagasaki. Buat yang belum tahu, Kamagasaki adalah kota kumuh di Jepang yang terletak di Osaka Selatan, tepatnya di wilayah Nishinariku. Kamagasaki sendiri awalnya adalah kota yang dikhususkan bagi para pekerja proyek Shinsekai. Lalu setelah proyek itu selesai, pemerintah Osaka pun meminta para pekerja untuk kembali ke daerah masing-masing. Namun sayangnya, banyak buruh yang menolak dan memilih untuk tetap tinggal di kota Kamagasaki. Hal itu jugalah yang mengakibatkan kota tersebut dihuni oleh para pendatang sehingga menjadi sarang pengangguran dan gelandangan. Yang lebih parah lagi, pemerintah Jepang juga menghapus kota Kamagasaki dari peta dengan tujuan agar turis asing tidak berkunjung ke tempat tersebut. Oh ya, gua juga udah mencoba mencari kota Kamagasaki ini lewat Google Maps, dan gua tidak menemukan lokasi pasti dari kota ini. Mungkin ada di antara lo yang bisa menemukan kota ini, silahkan komen.
Makasih buat lo yang sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe.